kembali lagi bersama Lela Tresna Channel yang memberitahukan apa yang kalian tidak tahu, yang membuat kalian tetap semangat. OMG, aku mau pingsan bener. Guys semuanya, nah seperti yang kalian tahu, kali ini Bunda akan mereview diri Bunda sendiri yang berbeda dari yang lain. Nah mungkin kalian banyak yang sudah tahu kalau Bunda mengalami, menderita dan terkena virus daripada COVID Corona ini. Jadi di tanggal 1 Juli itu hasilnya keluar dan ternyata Bunda positif. Dan begitu Bunda positif itu kita langsung Bunda isoman aja di rumah. Bunda nggak ke rumah sakit karena pikir Bunda udah aman isoman aja. Nah besoknya itu hari esoknya tuh itu udah nggak bisa makan. Makanan tuh nggak bisa masuk sama sekali ke mulut. Jadi ngeliat makanan muntah, Ternyata hari kedua, ketiga, keempat itu dengan gejala-gejalanya itu makin terpuruk Bunda. Pertama demam meriang, hari kedua Bunda sakit sekali, kepala itu udah mulai agak mau pecah, muter kayak otot mulai sakit. Waduh, waktu otot mulai sakit berarti kan kita udah nggak bisa lagi jalan gitu loh. Untuk ke kamar mandi itu Bunda susah banget, jadi Bunda harus merangkak. Awal ke kamar mandi harus merangkak gitu. Ya udah. Dan di hari kelima mulailah hilang indera penciuman. Hari ke-6 mulai sesak napas, dan mulai sedikit batuk. Nah di situ mulai makin ritme kita muntah makin sering, nggak tahu kenapa, karena ada beberapa obat yang dikasih, dan ada satu lagi mungkin yang kalian yang sama mengalami penderita gisik PD atau G6PD, atau adalah salah satu kelainan mungkinnya dari hormon atau darah kita. Itu semenjak tahu itu tidak boleh mengkonsumsi obat sembarangan atau vitamin sembarangan atau antibiotik sembarangan. Tapi karena Bunda udah lunglai banget di hari ke-6, kasihlah obat salah satu, mungkin kalian tahu lah obat yang namanya antivirus yang lagi heboh kemarin, sempat hilang di peredaran, sempat kalau mau beli harganya sangat mahal, itu akhirnya Bunda dapat. Minum hari pertama emang udah agak enakan dan timbullah pendarahan. Saat pendarahan itu mungkin lebih ke kalau kita buang air ya, ternyata emang itu ada cairan darah, mungkin ada yang luka dari lambung Bunda. Dari ke-7 itu Bunda berpikir lengkaplah sudah penderitaan Bunda. Kepala ini sakit tidak bisa disentuh, mata ini sakit seperti mau copot, kening ini panas, badan panas, terus kita udah mulai ada batuk, mungkin karena saking panasnya saking tinggi, kita udah bermain dengan halu kita sendiri. Bunda kayak melihat ini, melihat itu, segala macem itu di ruangan itu, kayak macem-macem deh gitu. Sebenarnya orang udah bilang saturasi itu nggak boleh lebih di bawah 90, nggak boleh di bawah apalagi 80. Tapi kalian tahu nggak, Bunda itu di bawah 70. Tapi yang nggak diketahui anak-anak, saturasi Bunda itu udah di bawah 70. Dan biasanya saturasi di bawah 70 itu orang nggak ada yang bisa bertahan, karena itu udah sesak setengah mati. Dan napas itu udah bunyinya pak ngok, udah kita sendiri ngedengarnya udah ngeri banget gitu. Akhirnya Bunda berusaha jongkok aja kayak orang sujud begitu, cari posisi yang enak supaya bisa napas. Akhirnya di hari ke-8, hari ke-9 Bunda berpikir, Tuhan saya nggak kuat ya, ini sakit banget, ini penyakit sakit banget, saya nggak bisa melawannya. Di hari ke-10 mulai agak membaik, mulai udah enak. Setiap pagi walaupun kondisi susah, terseret-seret, terseot-seot, Bunda sempatkan berjemur. Berjemur tuh Bunda buka baju belakang itu hanya ditaruh di depan aja, karena matahari di atas balkon Bunda itu benar-benar Bunda balikin hanya di tulang belakangnya aja, karena katanya vitamin D itu masuk paling cepat di tulang belakang yang namanya lintai sini. Lalu dari ke-14 ya, batuk yang ada makin parah. Setelah batuk makin parah, kalian akan tahu nggak apa nih yang terjadi lagi. Mualnya hilang, Bunda udah mulai bisa makan, tetapi makanan yang Bunda rasakan itu adalah rasanya itu asin banget. Jadi di sini berpikir, wah ini masalah. Terus kita tanya, ternyata ada yang bilang katanya itu terapi mungkin dari rasa nggak ada rasa, terapi dari indera perasa kita mungkin yang baru kecap rasa. Itu Bunda alami terus proses sampai 2 minggu. Bunda tes
katanya kan 2 minggu itu udah pasti udah lepas isoman. 2 minggu itu Bunda tes ternyata masih positif dan CT-nya itu masih rendah banget. Nah, ada lagi yang paling menyedihkan buat Bunda itu di hari ke-14 setelah melewati masa demam, masa panas yang ada di tubuh Bunda, rambut Bunda itu rontok habis kayak orang habis kemo mungkin. Dampaknya sekarang ini agak botak nih rambutnya ini karena saking banyak dan sampai sekarang masih rontoknya tuh masih. Dan saking panasnya mungkin buat Bunda, badan Bunda selama 14 hari itu terus menerus, itu bibir itu kayak jontor, pecah-pecah, dan tinggal diginiin itu perih banget, merah, tinggal diginiin, ngeletek sampai di hari ke-35 udah mulai agak membaik, walaupun kadang masih keringat dingin, masih pusing. Udah tes bersama Evander juga, alhamdulillah hasilnya negatif. Tapi bukan berarti Bunda aman negatif, Bunda terus mengalami yang namanya long COVID syndrome. Apa yang kita lakukan setelah dari after long COVID ini? Kan orang merasakan kalau sudah dia udah kena COVID, udah negatif, ya udah gue udah aman gitu. Walaupun dia ngerasakan nggak ada gejalanya, ternyata katanya walaupun nggak ada gejalanya aja, ada sesuatu di tubuh kita yang namanya bangkai-bangkai di tubuh kita tersisa yang harus emang kita perbaiki gitu. Jadi kita harus emang kontrol lagi dan periksa lagi. Bunda akan melakukan satu medical check up. Oke guys, pokoknya sekian cerita Bunda. Nanti lanjutnya waktu Bunda medical check up ke rumah sakit, nanti kita cari ya rumah sakit yang terbaik apa, dokter yang akan menjelaskannya, yang berwenang menjelaskannya siapa. Oke, yuk. Nah guys semua, Bunda sekarang sudah berada di rumah sakit Pondok Indah Puri, dan di sini Bunda akan melakukan medical check up after long COVID. Nah, dengan gejala-gejala ini Bunda harus tahu dan kita harus ke lantai 2 untuk konsultasi. Yuk ikutin Bunda. Ada di lantai 2, itu namanya Executive Health Check Up. Nah, Bunda akan masuk ke dalam untuk medical check up-nya. Kita harus ke customer service-nya dulu ya. Iya, sama ini dulu. Menuju ke swab antigen di lantai 1. Jadi Bunda harus ke bawah lagi. Kayaknya udah masuk ya Bu. Excellent ya. Oke, terima kasih. Dan kita kembali lagi ke lantai 2 ya. Lagi Bu ya. Lantai 2 lagi ya. Nah guys, tadi Bunda kan sudah swab antigen. Nah, setelah ada hasil dari swab antigen, Bunda menuju lagi ke administrasi untuk tindakan selanjutnya. Nah, ini pakai koskopi, jadi sekarang saya ganti baju dulu ya. Iya, Oke. Kita tadi dari sana ke ruangan ganti baju seperti ini, berarti ada loker-lokernya ya. Oh, di sini udah ada pakaiannya ya, dan dia udah di juga, jadi udah steril lah ya, nggak usah takut ini juga. Nah, udah ada pakai, jadi kita untuk melakukan tindakan medical check up itu harus ganti baju dulu. Walaupun pemeriksaan harus tetap semangat dan sehat. Itu. Oh ya.
Sekarang di ruangan ini Bunda akan pengambilan darah. Yuk. Tujuh delapan tabung, berarti saya harus ambil beda-beda ini pemeriksaan berarti ya. Untuk jarumnya mohon maaf nih Mas Batu. Oke, tidak ada kesalahan ya. Jadi tabungnya ini tetap harus dikasih tahu ada nama kita ya, udah jelas nama kita. Oke. Ambil darah tabungnya lumayan banyak ternyata. Oke, boleh dilepas. Sip. 70 naik lagi. 9. Itu kan. Sudah selesai? Sudah Ibu. Selesai berarti ya. Oke, ternyata abis ini ada ruangan untuk kita snack. Bunda mau menuju untuk rekam jantung paket berikutnya. Ya. Rekam jantung ya. Di sini kita menuju ruang rekam jantung. Dengan cara rekam jantung. Ya, Kita mau rekam jantung ya. Ibu nanti berbaring silakan. langsung berbaring aja. Ya. Ini berhubung ngasih Buka. nggak ada syutingan nih ya, pokoknya ini tempat lokasi rekam Iya. jantungnya. Buka ya. Silakan. Cuma tadi sudah selesai, berarti tadi apa? Rekam jantungnya bukan EKG apa? Rekam jantung ECG. ECG ya. Oke, berarti saya ke bawah ya. Iya. Stop. Kita mau CT scan torak dulu ya. Toraknya di sini ya aja. Berarti saya nanti di sini ya? Ya, ini alat CT scan-nya. Oh, gitu. Dan ini biasa 15 menit. Nggak nyampe sih. Kan nyampe? Ya, pemeriksaan sih paling 5 menit. Kalau CT scan torak sebentar. Oke, berarti tadi ini tempatnya udah mau CT scan torak dulu. Oke. Oke, silakan Kita Ibu. menunggu hasilnya. Ya, nanti tinggal tunggu hasilnya dibaca dulu sama dokternya. Oke. Oke. Makasih ya. 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 Di sini bisa makasih ya. Iya nih. Jadi kita naik lagi ke lantai 2 ya. Tadi dari bawah sudah selesai dan sekarang kita mau periksa dokter. Oke.
persiapan ke dokter Natali untuk menjelaskan pemeriksaan fisik ya. Oke. Selamat siang dok. Ya, sudah. Oke, dengan dokter Natalia ya. Ini jadi ditanya dari mata, telinga, hidung lengkap banget sampai sendi-sendi tulang-tulang kita. Cukup lengkap, ini kayaknya jadi satu paduan banget untuk kalian ke dokter fisik ya namanya. Ini keren banget baru kali ini soalnya. Gitu. Mau ke toilet lagi untuk ada tampung urin, pemeriksaan urin ya dari. Jangan masuk ya. Ibu cebok. Cebok dulu sebelum pipis sudah saya cebok. Ya, terus habis cebok nanti Keringin pakai tisu, iya. Itu tipis dikit keluarin, habis itu ditahan. Nah, baru yang tengah ditampung biar hasilnya. Oke. Udah selesai tadi, udah ganti baju lagi, tren, habis ngambil urin, dan sekarang kita kembali lagi. Terus ini pencilokannya. Selesai ya? Iya, udah selesai. Baik, semua pemeriksaan sudah ya Bu ya? Iya, udah selesai nih. Udah semua. Iya, jadi setelah ini Ibu juga nanti dapat konsultasi sama dokternya. Ada dokter penyakit dalamnya. Oke. Nah, nanti akan kami bantu informasikan kembali sama Ibu untuk keperluannya ya. Oke, terus makasih Iya, banyak ya. terima kasih, Bu, ya. Semua panduannya. Iya, terima kasih Bu. Sekarang Bunda mau ketemu dokter Lisha, dokter kepala unit di sini. Ya, kita mau tahu tentang launchingnya treatment produk ini. Yuk. Halo Tante, Apa kabar? baik Tante. Terima kasih banyak nih Tante udah meluangkan waktu untuk datang. Iya, nih, penasaran Tante. soalnya banyak yang belum tahu juga kan, termasuk aku juga belum tahu nih. Baik, baik Tante. Ya, mungkin bisa Lisha bantu informasi ini Iya. sedikit ya. Jadi belakangan ini kan Tante mulai riuh nih ya, Iya. COVID mulai makin ramai. Tapi ternyata setelah COVID-nya selesai, tantangannya masih ada nih Tante. Berkelanjutan ternyata. Betul. Kemarin sempat diinformasikan Tante juga, ternyata gejala-gejala pasca COVID-nya masih ada yang Masih ada, terlihat. iya. Nah betul banget Tante, itu yang biasa kita sebut sebagai long COVID atau long hauler syndrome. Nah makanya biasanya kita tambahkan pemeriksaan-pemeriksaan lain sesuai dengan kebutuhan Tante. Ini berarti kita kan kayak suatu treatment juga ya. Betul, yang penting banget buat kita check up lagi, buat tahu status kesehatannya pasca COVID nih, apakah memang betul-betul fit, sudah sehat. Makasih dokter ya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu ya. Langsung ya Tante ya. Oke, hasil harus. pemeriksaan Iya. pasiennya. Oke, terima kasih sama-sama. ya. Selamat siang. Hai, kembali lagi di hari kedua ini. Bunda akan ke spesialis dokter parunya. Yuk, ikutin Bunda ya. Jadi Bunda akan ke dokter spesialis paru. Kan Bunda kasih tahu kalau kita dapat satu paket di paket treatment ini. Cuman karena ini masalah privacy, semua orang kan belum tentu sama hasilnya. Jadi ini adalah hasil Bunda. Jadi Bunda nggak shoot ya di dalam. Cukup kalian tahu treatment ini, kalian dapat juga ke spesialis parunya. Nanti Bunda nggak shoot ya, Bunda masuk. Dokter spesialis paru ya Ibu. Iya. Sudah selesai pemeriksaannya.